Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak enggak? Ini tukang kameranya lagi nggak ada guys. Jadi di kesempatan ini kita mencoba packing. Ini kita coba packing untuk berangkat ke Singkut ya. Singkut ini daerah Sarolangun. Kalau untuk besok ke Pekanbaru ya. Ini akan kita packing. Ini tiga piring ya. Ini berangkat ke Singkut. Singkut daerah Sarolangun Jambi guys. Jadi untuk packing biar supaya aman seperti apa. Ini kan permukaan telur ini kan nggak rata guys. Ya, besar kecilnya itu kan nggak rata. Nah, nanti kita di sini kita lapisi menggunakan tisu saja agar supaya yang besar dengan yang kecil kayak gini nanti ketemunya dia terkunci di dalam kotak nanti. Makanya nanti akan kita bungkus menggunakan kardus juga, menggunakan kita lapisi dengan kardus juga. Jadi mungkin kalau untuk rekan-rekan yang mau packing ya silahkan. Kalau saya biasanya memang seperti ini, sudah kita ratakan kanan kiri ya. Kanan kiri ini sudah semuanya sudah sama rata. Seperti kita lihat ya, ini sudah sama rata di kanan kiri ini. Semuanya sudah rata. Ini juga sudah kita pastikan sudah pasti pas. Ini juga seperti itu ya. Antara ini dengan ini ketemu, ini dengan ini pun ketemu karena ini kan pemisahnya gitu ya. Semuanya harus ketemu gitu. Terus kemudian coba kita di salah satu celah-celah itu kita pakai ini apa namanya? Kita naikkan dulu guys tongsisnya guys. Ini nampaknya mentok di sini karena kameramen tidak ada. Nah, jadi begitu. Ini kita buka dulu, kita taruh di sini. Ingat cara meletakkannya harus seperti kembali itu tadi. Nah, terus di sini karena permukaan ini tidak merata, ya, permukaan ini tidak merata. Yang bawah ini kita lapisi dua karpet, dua tray. Ya, biar supaya tidak terlalu goyang-goyang dia. Terus kita pakai tisu. Kita pakai tisu kawan agar supaya terkunci. Yang tidak merata tadi itu terkunci. Kalau tidak pakai tisu nanti begitu dia goyang dia bunyi guys, brak bruk brak bruk brak bruk. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau kita menggunakan kita tutup pakai tisu seperti ini, maka dia akan terganjal dengan tisu. Yang permukaan tidak rata tadi, telur itu kan besar kecilnya kan nggak rata guys. Nah, jadi silahkan mau 2 lapis atau mau 3 lapis itu tidak masalah. Semakin banyak lapisannya ya semakin banyak ketebalannya di situ. Jadi ya jangan terlalu tebal lah, kalau nanti terlalu tebal kan payah itunya. Nah, itu. Jadi terus kemudian ini kita tumpangkan, kita balikkan lagi ke asalnya tadi. Ya, kita balikkan di permukaan yang harusnya dia sama. Ketemunya itu harus sama, ya. Nah, ini antara ini dengan ini harus ketemu, ya. Dia harus ketemu. Nah, itu kan ketemu tuh. Itu ketemu. Lantaran ini terganjel dengan eh, tisu itu tadi. Makanya tujuan tisu itu yang yang longgar seperti ini dia nanti akan terkena press. Nah, terus kemudian yang atas kita angkat juga. Nah, kita pakai tisu juga. Tapi setelah yang pertama tadi memang tumpuannya sudah seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah dia ininya nggak ketemu. Supaya dia ketemu, dipres dulu, jangan ditimpa dulu karena nanti mutar-mutar traynya itu kita yang kesulitan, yang tidak ketemu di situ nanti. Setelah kita pakaiin ini, ya. Nah, ini guys. Jadi tujuannya di sini ini biar supaya dia tidak goyang. Ketika kita timpa lagi, terus nanti ketika kita pakaiin kardus. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, itu pas ya. Nah,
Jadi ratanya kita lihat semuanya sudah imbang. Baru kita tutup di atasnya. Kita tutup di atas itu juga kita menggunakan traynya itu juga menggunakan 2. Jadi supaya dia terkunci betul ya. Kita menggunakan 2 lapis tray di sini. Ini 2 lapis ini untuk atas, Nah, kita coba dulu untuk atasnya. Pasnya gimana? Nah, ternyata pasnya seperti itu di atas. Ya kan? Sudah ketemu, sudutnya pun ketemu. Terus kemudian kita coba untuk dilapisi lagi. Yang atas kita lapiskan lagi menggunakan tisu kembali, kawan. Nah, jadi kita sudut sini. Nah, ini usahakan memang ketemu sudut dengan sudut ya. Ketemu sudut dengan sudut, kemudian sudah kita taruh pres seperti ini, kita pakai tisu lagi. Pak, banyak tisu ya demi keamanan. Karena apa? Permukaan telur ini kan nggak sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau kita menggunakan tisu, maka dia nanti akan terkunci. Terus kita ikat. Nah, ini ya, kita menggunakan tisu kembali karena ini 3 piring, kawan. Nah, ini kita double-double nggak apa-apa, supaya dia nanti nggak bunyi ketika kita packing menggunakan kardus. Kalau ini perjalanan dekat, itu memang ya seperti ini. Tapi kalau luar provinsi beda lagi. Kalau keluar provinsi kami menggunakan kotak, kawan. Nah, seperti ini, sip. Ya, kita menggunakan kardus saja karena ini paling perjalanan hanya semalam, 1 malam. Kita nanti menggunakan kardus. Terus ini kita ikat, kawan, menggunakan tali rapia. Tali rapia sepanjang ini kita bagi 2. Nah, kita bagi 2. Terus nanti cara ngikatnya juga kalau saya sih lebih cari yang simpel saja ya. Kita bagi 2 dulu biar supaya sama rata panjangnya. Nah, ini kita taruh di pinggir ya. Yang ikatan ini kita taruh di pinggir. Umpamanya gini, kawan. Kita taruh di pinggir, terus kita taruh di nomor 2. Nomor 2 putaran paritnya. Nah, itu nampak enggak ya? Nampak lah. Nih coba agak dibesai dikit, kawan. Nah, gitu. Jadi di sini, terus kemudian ini. Nah, kita larikan ke sini, kawan. Agak dikencengi, kita larikan ke sini. Ini kita tarik ke sudut larinya. Ya, kita tarik terus kemudian ke sudut. Nah, ini ke sudut kembali. Ini sama sudut dengan sudut jadinya. Nah, ini terus kita kesinikan, kita kembalikan ke sudut lagi. Nah, ini terserah maunya ditarik ke sudut mana ataupun ke sudut paling ujung belah kanan bisa juga. Nah, seperti ini, kawan. Ini kita matikan yang di sudut sini. Jadi terbentuknya nanti 4 sudut kita ikat. Ya, tengah juga diikat sih nggak jadi masalah. Tengah-tengah kita ikat juga nggak masalah, atau enggak kita ikat ya nggak masalah. Nah, ini tadi kan kalau tidak kita lapisi tisu, maka dia akan bunyi, kawan. Kalau ini kan ini nggak bunyi ya, ini tidak bunyi sama sekali. Kalau nggak kita lapisi dengan apa namanya, nggak kita lapisi pakai tisu, dia bunyi. Maka kalau bunyi, disitulah nanti pecahnya itu nggak bisa kita perkirakan. Kalau ini sudah nggak ada bunyi, itu berkemungkinan nanti aman, kawan. Biasanya aman, mudah-mudahan. Sejauh ini kemarin ngirim ke Bengkulu 100% katanya aman. Ya, 100% aman. Tapi kalau untuk luar provinsi, itu biasanya kami menggunakan pengaman lagi. Di bagian-bagian sini ini kita pakai triplek kotak. Kita pakai triplek. Nah, ini di bagian sudutnya, bawahnya juga semuanya kita box pakai triplek. Terus kemudian kita pakaiin menggunakan kardus kembali untuk bungkus terakhirnya. Jadi kalau untuk kawan-kawan mau packing ya,
silahkan dengan cara-cara yang seperti ini. Kita melapisinya dengan tisu. Jadi cara ngikatnya seperti itu. Kita lapisi pakai tisu ya, supaya rongga-rongga yang di dalam itu dia terkunci. Satu sama lain telur itu terkunci. Jadi dia, nah ini terkunci. Ini juga dia terkunci. Dia tidak akan goyang, kawan. Nah, dia tidak akan terlalu goyang. Kalaupun dia goyang ke atas, dia akan membentur dengan tisu. Tujuannya seperti itu. Kita packing menggunakan lapisan tisu. Terus nanti di sininya kita pakaiin kardus. Kita packing bungkus pakai kardus biar biasa keamanannya lagi lebih terjamin lagi. Gitu. Jadi lapisan menggunakan tisu. Nanti kita menggunakan kardus kembali ya. Oke guys, kita berbagi di sini untuk packing sementara waktu. Nanti di lain kesempatan kita sambung kembali packingnya yang menggunakan kotak untuk yang di luar provinsi ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Kalau untuk rekan-rekan yang mau pesen telur vertil Pak, ya silahkan. Pak, saya pengennya yang PS Pak untuk indukan, ya silahkan. Besok ini kita kirim ke Pekanbaru ya, untuk Pekanbaru Riau. Itu nanti kita PS itu yang berangkat ke sana itu besok kawan. Untuk saat ini sore ini nanti akan berangkat ke daerah Singkut, Sarolangun, masih di Provinsi Jambi tetapi lain kabupaten sudah. Oke, terima kasih kawanku semuanya. Jangan lupa komen, subscribe-nya, like-nya, subscribe-nya ditunggu ya. Tetap sukses selalu, salam seketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.